Bupati Kebumen Arif Sugianto didampingi Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih menghadiri closing meeting field validation mission Kebumen Aspiring UNESCO Global Geopark di Maxoli Hotel Kebumen, Kamis 25 Juli 2024. Turut hadir tim asesor UNESCO Global Geopark, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Sekda Kebumen, Kepala OPD, Observer Manager Badan Pengelola Geopark Kebumen, General Manager Geopark Kebumen, dan tenaga ahli geologi. Bupati menyampaikan bahwa komitmen Badan Pengelola Geopark dan juga pemerintah dalam mewujudkan UNESCO Global Geopark tidak hanya sampai pada labeling saja, namun ada kelanjutan dan memberikan dampak yang luas kepada masyarakat dalam wujud kesejahteraan, kecintaan terhadap lingkungan, humanisme, dan harmonisasi dalam kehidupan. Bahwa UNESCO Global Geopark merupakan jejaring internasional yang telah melibatkan langsung asesor independen pengelola geopark, diharapkan kedepannya para pengelola geopark semakin profesional dan juga mendedikasikan khusus untuk geopark. Lebih lanjut, Bupati menambahkan bahwa pemerintah Kabupaten Kebumen mensupport dan memastikan jaminan anggaran untuk Badan Pengelola Geopark. Untuk tahun depan akan dianggarkan sebesar 4,5 miliar rupiah. Tapi di sini yang sangat ditekankan bagaimana komitmen dari Badan Pengelola Geopark, kemudian pemerintah dalam mewujudkan UNESCO Global Geopark ini tidak hanya labeling saja, ditempel di UGG, tetapi tidak berkelanjutan. Harus berkelanjutan dan harus memberikan dampak yang sangat luas kepada masyarakat dalam wujud kesejahteraan, dalam wujud kecintaan terhadap lingkungan, dalam wujud humanisme dan harmonisasi dalam kehidupan. Ini yang sangat penting. Pak, ketika nanti jadi lolos kita ke UNESCO, Pak, mungkin treatment atau langkah ke depan seperti apa untuk memastikan bahwa jaminan anggaran untuk Badan Pengelola Geopark itu tersedia, dan kami sudah siapkan bahkan sampai rencana jangka panjang kita 20 tahun itu UNESCO sudah ada di sana dan di breakdown dalam pembangunan setiap tahun. Dan di depan kurang lebih 4,5 miliar yang tentunya diharapkan ini lebih longgar kepada Badan Pengelola, dan diharapkan kemandirian juga akan terwujud. Misalkan kalau kita lihat di Vietnam ya, oleh-oleh semuanya ada logonya Geopark Kebumen, mendapatkan keuntungan di sana walaupun kecil tidak apa-apa, tetapi keikutsertaannya di sana bukan masalah harus untung besar, keikutsertaannya sehingga akan cinta bersama-sama UGGP Kebumen itu harus dijaga. Sementara itu, Ica Khadijah selaku Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO menyampaikan bahwa kelengkapan dokumen yang disampaikan ke UNESCO sudah sesuai dengan apa yang disaksikan oleh asesor. Kemudian akan dilanjut untuk proses sidang dengan komite dan hasilnya akan keluar di akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Setelah dikirim ke Kebumen, dokumennya dievaluasi oleh UNESCO, baru kemudian diputuskan akan datang asesor. Datanglah asesor pada minggu ini melihat dari dokumen yang dikirimkan apakah cocok dengan apa yang disampaikan dalam dokumen. Nah, ternyata dari proses tadi saya melihat positif bahwa berbagai dokumen yang disampaikan ke UNESCO sesuai dengan apa yang disaksikan oleh kedua asesor. Nah, ini saya bilang 60%. Karena setelah ini, dari semua dokumen itu dan semua dokumen hasil asesmen ini disidangkan terlebih dahulu. Jadi tidak ada upaya yang bisa dilakukan oleh pihak Geopark karena sudah, jadi dokumen sudah, bukti fisik sudah, kemudian dirapatkan di sana. Nah, itu nanti berbagai pihak negara yang tergabung di dalam komite yang menilai itu nanti akan menentukan, oh iya ini pas, oh iya ini cocok, dokumennya cocok atau tidak. Kan tadinya hanya dianggap cocok oleh asesor. Nah, ini oleh sidang dianggap cocok atau tidak. Jadi begitu beratnya sebenarnya untuk mencapai UGGP ini. Sehingga itulah perlunya dijaga. Jadi kalau ditanya 40%-nya di mana? Di luar tangan kita. Di luar kendali kita. Sudah, karena kita sudah maksimal, sudah menyampaikan dokumen secara baik, kemudian memberikan bukti-bukti yang menurut saya anggapan dari kedua asesor juga positif karena saya ikut mengkaji dokumen semalam. Jadi ya sudah, kita serahkan kepada sidang. Nah, nanti sidang yang akan menentukan apakah yes bisa diterima atau tidak, ketok palu atau tidak pada bulan Desember, pada akhir tahun atau awal tahun depan. Pesan saya bahwa
ketika kita mendaftarkan untuk dienkripsi menjadi warisan dunia oleh UNESCO, kita yang perlu dan harus menjadi perhatian adalah menjaganya. Jangan sampai nanti ketika sudah dienkripsi oleh UNESCO, kemudian ada interest untuk mengembangkan pariwisata, kemudian melanggar konvensi dari UNESCO. Nah, ini harus dijaga. Jangan sampai pengembangan pariwisata mengganggu outstanding universal value, ya, value universal yang menjadi pusat penilaian daripada geopark tersebut. Nah, itu yang kalau tadi ditanya tantangan, menjaga itu. Karena jangan-jangan saking semangatnya mempromosikan sebagai tourist attraction, tidak memperhatikan kisi-kisi yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Ini yang paling penting untuk dijaga. Jangan sampai nantinya 4 tahun lagi divalidasi lagi ada hal-hal yang kurang tepat. Ini mungkin harus menjadi pemahaman seluruh masyarakat. Dari Kebumen, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.